Bayangin, kamu tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain. Dunia penuh sihir, monster, dan petualangan tanpa batas. Genre isekai selalu punya cara unik buat bikin kita betah. Mulai dari karakter overpowered, cerita penuh emosi, sampai dunia fantasi yang bikin penasaran. Di video kali ini, gue bakal kasih 8 rekomendasi anime isekai terbaik yang wajib banget masuk watchlist kamu. Dari yang seru, kocak, sampai yang bikin merinding. Jadi, siap-siap masuk ke dunia lain. Dan jangan sampai kelewatan yang nomor terakhir. Di sebuah dunia asing yang penuh kabut misterius, sekelompok anak muda tiba-tiba terbangun, tanpa ingatan siapa diri mereka sebenarnya. Inilah awal cerita dari Hai to Gensou no Grimgar. Tidak seperti kebanyakan anime isekai, di sini tidak ada kekuatan luar biasa, tidak ada takdir sebagai pahlawan. Mereka hanyalah orang biasa yang dipaksa bertahan hidup dari nol. Dipimpin oleh Haruhiro, mereka membentuk tim kecil yang rapuh. Setiap hari adalah perjuangan. Bahkan untuk mengalahkan satu goblin saja, mereka harus bekerja sama dengan penuh ketakutan. Satu kesalahan kecil bisa berujung kematian. Dan di dunia ini, kematian terasa sangat nyata. Bukan hanya kehilangan anggota tim, tapi juga kehilangan harapan, kepercayaan diri, bahkan alasan untuk terus melangkah. Namun perlahan, dari rasa takut itu, mereka mulai belajar arti persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Dengan visual yang indah seperti lukisan dan musik yang menyentuh hati, Grimgar bukan sekadar anime petualangan, tapi cerita tentang manusia yang mencoba bertahan di dunia yang tidak memberi mereka kesempatan kedua. Gimana rasanya jadi pahlawan yang paling dibenci di dunia? Naofumi Iwatani dipanggil ke dunia lain sebagai Shield Hero, salah satu dari 4 pahlawan legendaris. Tapi bukannya dihormati, dia malah dikhianati. Dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, dirampok, dijatuhkan, bahkan dijauhi oleh semua orang. Dalam sekejap, hidupnya berubah jadi neraka. Tanpa teman, tanpa uang, dan tanpa kemampuan menyerang, Naofumi hanya punya satu pilihan, bertahan hidup. Dengan hati yang dipenuhi kebencian dan keputusasaan, dia mulai bangkit dari nol. Sampai akhirnya, dia bertemu Raptalia. Seorang demi-human yang awalnya hanyalah budak, tapi justru menjadi satu-satunya yang percaya padanya. Bersama, mereka melawan monster, menghadapi gelombang kehancuran, dan perlahan membuktikan bahwa pahlawan sejati bukan yang paling kuat menyerang, tapi yang tetap berdiri, melindungi, meski dunia membencinya. Dari pahlawan yang dihina, menjadi pelindung sejati dunia. Tate no Yusha no Nariagari, kisah tentang pengkhianatan, kepercayaan, dan kebangkitan yang bikin merinding. Bayangkan seorang pahlawan yang sangat kuat, tapi justru terlalu berhati-hati. Inilah kisah dari Shincho Yusha, Kono Yusha ga Oretue Kuseni Shincho Sugiru. Cerita dimulai saat Dewi Cantik bernama Ristarte memanggil seorang pahlawan untuk menyelamatkan dunia berbahaya. Ia memilih Seiya Ryuguin, sosok dengan kekuatan luar biasa sejak awal. Tapi ada satu masalah besar. Seiya terlalu berhati-hati. Bahkan untuk melawan Slime level rendah, dia akan berlatih berkali-kali, membawa persediaan berlebihan, dan memastikan semuanya 100% aman. Baginya, lebih baik berlebihan daripada mati konyol. Tingkahnya yang ekstrim sering membuat Ristarte frustasi, tapi di balik semua itu, ada alasan kelam yang perlahan terungkap. Semakin cerita berjalan, kita sadar bahwa kehati-hatian Seiya bukan sekadar sifat, tapi hasil dari pengalaman pahit di masa lalu. Anime ini memadukan komedi kocak dengan momen serius yang menyentuh. Dari tawa karena paranaya Seiya, hingga plot twist yang bikin merinding, semuanya membuat cerita ini tak terlupakan. Jadi, kalau kamu suka anime isekai dengan sentuhan unik, pahlawan overpowered, dan humor yang beda dari yang lain, ini wajib masuk watchlist kamu. Anime Tensei Shitara Slime Dataken atau yang dikenal juga sebagai Tet Time Igot Reincarnated Asa Slim menceritakan kisah Satoru Mikami, seorang pria biasa yang hidup monoton, hingga suatu hari ia tewas dan bereinkarnasi ke dunia lain. Namun uniknya, ia tidak lahir sebagai manusia atau pahlawan, melainkan sebagai Slime, makhluk yang dianggap paling lemah. Tapi dari sinilah segalanya berubah. Dengan identitas baru sebagai Rimuru Tempest, ia memiliki kemampuan langka bernama Predator, yang memungkinkannya menyerap dan meniru kekuatan apapun yang ia temui. Perjalanannya dimulai saat ia bertemu naga legendaris, Veldora, yang kemudian menjadi sekutu pertamanya. Dari situ, Rimuru mulai menjelajahi dunia baru, mengumpulkan teman, dan membangun kekuatan. Seiring waktu, Rimuru menghadapi berbagai ancaman besar, dari kerajaan manusia hingga iblis kuat, yang memaksanya berkembang menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari Slime sederhana, menjadi raja iblis yang dihormati, bahkan ditakuti. Sebuah kisah isekai yang bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang persahabatan, kepemimpinan, dan membangun dunia yang lebih baik. Di dunia yang penuh sihir dan konspirasi gelap, ada seorang pria yang tidak ingin menjadi pahlawan, dan juga bukan penjahat. Namanya adalah Chit Kageno, seorang yang terobsesi menjadi sosok bayangan paling kuat, penguasa di balik layar yang mengendalikan segalanya tanpa diketahui siapapun. Setelah berinkarnasi ke dunia lain, Chit akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Dengan kekuatan luar biasa dan kecerdasan yang licik, ia membangun organisasi rahasia bernama Shadow Garden, yang bertugas melawan organisasi misterius bernama Kultus Diabolos.
Namun yang membuat cerita ini unik, adalah semua yang dilakukan Cheat awalnya hanyalah acting. Ia mengira semuanya hanya permainan imajinasi, padahal tanpa disadari, semua yang ia ciptakan benar-benar nyata. Dengan pertarungan epik, strategi licik, dan momen kocak yang tak terduga, anime ini membawa kita ke dunia di mana menjadi tokoh sampingan justru adalah kekuatan terbesar. Inilah kisah tentang bayangan yang diam-diam menguasai dunia. Bayangin, hidupmu berakhir dengan cara paling konyol. Itulah yang dialami Kazuma, seorang gamer biasa yang nasibnya super apes. Tapi bukannya benar-benar berakhir, dia justru diberi kesempatan kedua untuk hidup di dunia isekai. Di sana, dia bertemu dengan Dewi yang katanya cantik dan sempurna, yaitu Aqua. Tapi bukannya jadi partner ideal, Aqua malah jadi sumber masalah utama, ceroboh, manja, dan sering bikin keadaan makin kacau. Petualangan mereka makin gila saat bertemu Megumin, penyihir jenius yang terobsesi dengan satu sihir paling kuat, Explosion. Masalahnya, setelah sekali pakai, dia langsung tumbang dan gak bisa apa-apa. Dan ada juga Darkness, satria tangguh dengan pertahanan luar biasa, tapi punya sifat yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Alih-alih jadi tim pahlawan hebat, mereka justru jadi kelompok paling kacau di dunia isekai. Dari ngelawan monster, dikejar utang, sampai masalah sepele yang selalu berakhir absurd, semuanya dijamin bikin ngakak. Konosuba bukan cuma soal petualangan, tapi tentang kegagalan yang kocak, karakter yang nyeleneh, dan cerita yang gak pernah bisa ditebak. Kalau kamu bosan dengan anime isekai yang terlalu serius, ini saatnya nonton yang satu ini. Bayangin, kamu tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Bukan sebagai pahlawan, bukan juga dengan kekuatan overpowered, tapi sebagai orang biasa yang bahkan gak tahu harus ngapain. Inilah yang dialami oleh Subaru Natsuki. Awalnya dia pikir ini adalah awal petualangan seru, sampai kenyataan menghantamnya dengan brutal. Dia mati. Dan anehnya, dia hidup lagi. Subaru memiliki kemampuan misterius bernama Return by Death, di mana setiap kali dia mati, dia kembali ke titik waktu tertentu. Tapi ini bukan hadiah, ini adalah kutukan yang menyakitkan. Setiap kematian terasa nyata. Setiap rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan, semuanya tetap dia ingat. Lebih parahnya lagi, dia harus melihat orang-orang yang dia sayangi seperti Emilia dan Rem mengalami nasib tragis, berulang kali. Di dunia penuh sihir, intrik kerajaan, dan bahaya yang gak terduga, Subaru berjuang sendirian melawan takdir. Dia jatuh, hancur, kehilangan arah, tapi tetap bangkit lagi, hanya demi satu tujuan. Menyelamatkan mereka yang dia cintai. Ini bukan sekadar cerita isekai biasa. Ini adalah kisah tentang penderitaan, pengorbanan, dan harapan yang terus dipertahankan meski dunia terus menghancurkanmu. Karena di dunia ini, untuk maju satu langkah, Subaru harus rela mati berkali-kali. Dan pertanyaannya, kalau kamu di posisinya, masih kuat untuk terus bangkit? Bagaimana jika hidupmu yang penuh penyesalan, tiba-tiba berakhir, lalu dimulai kembali dari nol di dunia lain? Inilah kisah Rudous Grerat, seorang pria yang di kehidupan sebelumnya gagal menjalani hidupnya. Namun setelah kematiannya, ia terlahir kembali di dunia sihir sebagai bayi, dengan semua ingatan masa lalunya tetap utuh. Berbekal pengalaman pahit itu, Rudous bertekad untuk menjalani hidup barunya tanpa penyesalan. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat sihir yang luar biasa, bahkan dilatih langsung oleh penyihir jenius, Roxy Migurdia. Perjalanannya membawanya bertemu dengan banyak orang penting, seperti gadis sundel berbakat, Riz Boreas Grerat, dan pejuang kuat dari ras Superdia, Ruijerd Superdia. Namun, dunia ini tidak seindah yang dibayangkan. Bencana besar, perpisahan, dan masa lalu yang terus menghantui, membuat Rudous harus tumbuh, bukan hanya menjadi kuat, tapi juga menjadi manusia yang lebih baik. Ini bukan sekadar cerita isekai tentang kekuatan dan petualangan, tapi kisah tentang penebusan, kesempatan kedua, dan arti sebenarnya dari menjalani hidup. Dari seorang pecundang, menjadi seseorang yang akhirnya berani menghadapi dunia.